Aku ilang-ilangan desa, tak anggap itu sedekah karena apa? Aku mendukung Gus Yassin. NU bos. Korea saja mengakui kok. Dia juga respect sama beliau, sama Bang Lutfi. Apalagi saya, ibaratnya junior jauh sama bos Korea gitu mas. Kan ini ada isu mas, selalu menyerang pribadi. Wah, pilih pemimpin polisi karena polisi kayak diikat itu. Adiknya Bang Lutfi itu seorang TNI. Adiknya Bang Andika ini polisi. Kenapa kalian menggoreng-goreng, membentur-benturkan anak bangsa? Pak Prabowo, wah digoreng-goreng mendukung sebagai kepala negara tidak boleh. Apa meneh ini kayak gitu mas. Pak Prabowo ini salah satu ketua umum yang mengusung Bang Lutfi. Ya. Indonesia ini sangat luas. Itu tidak bisa dikelola hanya sekelompok golongan. Kita harus bersatu padu menguatkan. Boleh kalian kritik mas, tapi kritik yang membangun. Bukan kritik yang memframing, membelok-belokkan narasi. Itu propaganda PKI itu. Halo, selamat datang di podcast Lasar Politik bersama saya Syiful Arifin. Dan kali ini kita akan membahas soal politik. Bersama saya ada tamu yang istimewa, Pak Budianto Hadinegoro. Selamat datang Pak Budi. Siap mas. Saya panggil Pak atau Mas ini? Boleh mas, bebas. Mas ya, oke. Boleh mas, boleh. Mas Budi ini dari Pasbata, pasukan bawah tanah Prabowo. Itu dari Jokowi Prabowo. Jokowi Prabowo. Ya, dari apa bajunya? Wah, Pasbata Jokowi Prabowo. Tapi yang menarik jadi perhatian adalah namanya Pasbata. Bikin apa ya? Agak gimana gitu. Pasukan bawah tanah itu. Kayak hewan-hewan yang ada di bawah tanah kayak gitu. Boleh. Jadi kita akan ngobrol dengan Mas Budi tentang pilkada, tentang dukungannya Pasbata kepada calon kepala daerah. Karena Pasbata ini adalah salah satu organisasi relawan yang pada Pilpres kemarin ramai ya. Siap. Memberikan dukungan kepada calon presiden. Dan dalam pilkada Pasbata juga memiliki kecenderungan untuk mendukung calon kepala daerah tertentu. Jadi yang didukung siapa nih untuk Jawa Tengah dan beberapa kota di Jawa Tengah? Boleh mas, siap mas. Mohon izin saya menjawab. Terima kasih. Saya selaku Sekjen Pasbata. Pada siang hari ini kita bisa silaturahim di Solo Pos bersama teman-teman. Tentunya saya boleh jawab mas tadi terkait Pasbata itu kenapa kok Pasbata ya pasukan bawah tanah. Itu sebetulnya kita itu memang jarang muncul mas. Iya. Karena di bawah tanah terus berarti. Jarang muncul memang, kita itu jarang muncul, hanya mengamati, banyak enggak boleh banyak terlalu aktif di media. Tapi karena kemarin beberapa waktu lalu banyak menyerang tokoh-tokoh bangsa, akhirnya kan kita dikasih arahan untuk bisa memberikan statement terkait oknum yang menyerang simbol-simbol negara seperti itu. Terus kenapa pasukan bawah tanah? Bawah tanah itu kan kita itu lahir dari tanah, hidup di atas tanah, makan dari tanah dan kembali ke tanah. Filosofinya kayak gitu ya. Itu kita tidak boleh punya sikap seolah-olah kita itu melangit. Tetap andap asor gitu di dalam itu aja. Tapi sekali kita juga boleh muncul seperti itu. Oh gitu. Dari tanah kemudian dari tanah kembali dari tanah, hidup di atas tanah, makan dari tanah, itu tumbuh-tumbuhan kan dari tanah mas. Nanti kembali juga ke tanah. Saya kira organisasi underground itu di bawah tanah terus. Filosofinya mas itu. Terus terkait pilkada, kita tentunya juga mengikuti arahan-arahan dari pusat mas. Arahan kita kan karena selalu bergandengan tangan dengan pemerintah. Dan dari ketum juga sudah memberi arahan, tentunya juga dari senior dan juga kita kan Pasbata Jokowi Prabowo ini secara tidak langsung ini arahnya kemana kan ora usah nyetake sing wis cetha. Iya. Kita ora usah nyetake sing wis cetha berarti. Ora usah nyetake sing wis cetha artinya Pasbata Jokowi Prabowo. Arah beliau ini yang didukung
Jawa Tengah siapa? Oke. Oh, kita harus menerjemahkan. Oh iya. Iya. Oh, yang didukung paslon Pak Ahmad Lutfi sama Gus Yassin. Oh ya sudah, kita bergerak langsung. Oke. Seperti itu, Mas. Jadi kalau kita melihat dalam beberapa hari ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo mengendorse calon, berarti sama ya? Sama, tapi kita sudah melakukan dahulu sebelum beliau-beliau berstatement. Oke. Jadi kita sudah tahu, oh ini kok Pak Gerindra Kim Plus mendukung Bang Lutfi. Oke. Sudah kita langsung otomatis karena kita akan melekat pas bata Jokowi Prabowo. Oh iya. Seperti itu. Jadi kalau di Pilkada Jawa Tengah Pak Lutfi Bang dan Lutfi dan Gus Gus Yassin, Yassin. kalau di Solo? Di Berarti Solo ke sebetulnya Respati. ya Solo itu kan ada 2 dan beliau itu teman-teman semua dulu KNP HIPMI, tapi kita juga harus berlinear. Oke. Garisnya harus jelas. Oh, garisnya Solo ada Mas Respati sama Mbak Astrid. Ini Mas Bambang juga KNP HIPMI, Mas Respati juga KNP HIPMI. Saya juga teman-teman mereka, beliau, saya seniornya. Tapi kan kita harus melihat, oh ini arahannya Pas Bata kemana, Mas Respati, Mas. Jadi dalam Pilkada Jawa Tengah dulu, kita bahas soal Pilkada Jawa Tengah. Pas Bata secara tegak lurus mengikuti dukungan Prabowo dan Jokowi. Oh itu otomatis 100%. Karena pertimbangannya Jokowi Prabowo atau ada pertimbangan lain? Melihat misalnya calon, atau ada kedekatan, atau ada pertimbangan lain? Banyak pertimbangan. Apa itu, Mas? Pertama, jelas namanya pilkada, kita itu memilih sosok pemimpin yang baik, Mas. Ya. Yang baik, yang rekam jejaknya bagus. Semua baik pemimpin. Tapi kita diwajibkan mencari yang paling sedikit rekam jejaknya tidak baik. Oke. Seperti itu. Terus ini Bang Lutfi sama Gus Yassin jelas-jelas didukung oleh partai pemerintahan yang Pak Prabowo sama Bapak Jokowi. Ini nanti ada kesinambungan, keterkaitan antara pusat dengan daerah itu nanti program-program pemerintah itu akan lebih lancar atau istilahnya lebih cepat di ACC lah. Karena ada sambungan, ada apa ya istilahnya ya, saling keterkaitan. Walaupun sebelah ngomong kita akan melanjutkan, nah itu hanya propaganda saja itu. Biasanya kalau oposisi pasti ya nanti tetap mereka akan terus seperti itu, Mas, ibaratnya mencari celah-celah. Dan kita kan di dalam, saya Muslim, Mas, di dalam Islam kan jelas tuntunan untuk memilih pasangan, memilih pemimpin. Ini kan 02 ini jelas sudah ada ulama dan umaro. Ya. Ini menyatukan 2 kekuatan yang luar biasa. Juga harus melihat beberapa kriteria, sidik, amanah, tablik, fatonah, terus punya tanggung jawab dan ahli dalam bidangnya. Oke. Nah ini kan kita profiling saja. Ini Gus Yassin ini sudah selama beliau menjabat di Jawa Tengah ini, kowe mareng goleki apa, mulai kesalahan mbok goreng-goreng, mbok berapa, ndak akan bisa ketemu. Ya. Seperti itu, Mas. Bang Lutfi, beliau juga luar biasa. Beliau ini luar biasa, Mas. Kalau ndak luar biasa, beliau ini bukan taruna loh, Mas. Ya. Bukan taruna akpol, tapi beliau karirnya luar biasa loh. Ini salah satu bahwasannya beliau ini memang benar-benar orang baik. Dan terbaik di Jawa Tengah waktu itu. Menjabat dari Kapolresta, Mas Kapolresta sampai Kapolda, dan beliau selalu mendampingi Bapak Jokowi. Oke. Itu banyak. Terus juga beliau adalah sosok atau senior. Ya. Beliau ini lahir, kita bukan menggeret-geret ke mengkotak-kotakan. Beliau ini senior PMII, PMII juga, jadi Perhimpunan Mahasiswa Muslim. Ya. Nah ini sebagai
tanggung jawab moral kepada adik-adik PMII ini kalau kalian ndak sampai membantu Bang Lutfi ya ini wis ditanyakan militansinya. Oke. Kita wajib mempertanyakan militansimu apa, padahal kalau kita ini jelas di organisasi itu di PMI ini luar biasa, ndak perlu nyetake sing cetha. Ibaratnya kayak gitu, mah ndak perlu nyetake sing oh seniorku iki ada hajatan politik. Dia tidak perlu kampanye, dia otomatis di dalam hatinya itu langsung punya militansi, tanggung jawab, ngajak koncone, ngabari koncone, ngajak teman dekatnya kanan kiri, seperti itu Mas. Kayak bisik tapi enggak perlu kampanye biasanya. Cuma iki senior awake dhewe ya, kayak kemarin kita di komplek itu di mana itu DPR di komis langsung wah iki senior kita loh di PMI, ayo kita gas. Kayak gitu Mas. Kita enggak perlu takon opo ya awake dhewe lho enggak. Ya ya. Oke, jadi Prabowo Jokowi dukung Lutfi Tajasin, kemudian Pasbata mendukungnya. Kalau melihat karakter organisasi kerelawanan kayak Pasbata, Siap. apa ini kesan dari orang ya? Biasanya organisasi kerelawanan itu ya pecah gesang derek tokoh yang ikuti. Jadi kesannya nanti akhirnya Pasbata itu apa yang disampaikan atau yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo selalu akan diikuti tanpa reserve, tanpa mempertimbangkan banyak hal. Itu kesan dari orang luar. Gimana, Mas? Boleh Mas, kalau orang luar itu mau memberikan kesan apapun, mau menilai apapun, baik itu negatif positif itu terserah Mas. Tapi kita punya kewajiban moral atau moral kita itu harus merah putih NKRI Mas. Ini Bapak Prabowo, Bapak Jokowi melanjutkan estafet ke Bapak Prabowo. Yeah. Kita punya dari awal kan Pasbata Jokowi. Begitu beliau istilahnya melebur menjadi satu, saling menguatkan. Karena Indonesia ini sangat luas, penduduk aja 285 juta, berapa ribu pulau Mas. Itu tidak bisa dipimpin atau dikelola hanya oleh satu sekelompok golongan. Kita harus bersatu padu, menguatkan, saling menguatkan bahu-membahu. Boleh kalian memberikan kritik Mas, tapi kritik yang membangun. Bukan kritik yang Mas, bukan kritik yang istilahnya itu memframing, memframing seolah-olah ini punya salah, ini punya nah itu bukan kritik membangun. Kritiklah kamu, setidaknya kalau kamu mau mengkritik, kritik membangun, bukan kritik yang tidak baik. Yang membelok-belokkan narasi, itu propaganda PKI itu. Mas, kalau Pasbata sudah mendeklarasikan dukungan kepada calon tertentu, kayak di Jawa Tengah ke Lutfi Yassin, kemudian di Solo ke Respati Astrid kayak gitu. Siap. Namanya Pasbata, bawah tanah. Dukungannya dalam bentuk apa itu? Oh, kita dalam dukungan itu jelas. Kemarin kan kelihatan Mas, saya belum ditetapkan sebagai calon. Kita Pasbata sudah bentuk dukungannya memberikan itu press release 1 halaman penuh di Solo Pos ya. Saya itu ya. Kita mensupport beliau setiap ada serangan-serangan, kita langsung counter di media. Kita tidak pernah meminta 1% pun Mas dari calon. 1 rupiah pun tidak pernah. Bisa dicek. Jadi kita punya tanggung jawab sendiri Mas. Apa yang kita punya kita berikan. Karena ini ya kayak itu tadi Mas, militansi itu sudah mendarah daging Mas. Apa yang kita berikan, kamu harus memberikan yang terbaik. Jangan kamu bertanya, opo aku oleh opo, kan banyak. Iki aku main dukung gue, aku main. Iki engko oleh duit piro, wah kayak gitu. Aku oleh opo. Ini kita harus mendewasakan orang-orang berpolitik. Kamu jangan melihat seperti itu. Kita kemarin banyak sekali masang baliho-baliho di
Jawa Tengah itu enggak perlu saya sebut, Mas. Iya, iya, iya. Itu kita enggak pernah minta 1 rupiah pun sama tim. Saya dekat sama beliau, tapi saya enggak pernah. Kalau melihat organisasi kerelawanan kayak gitu ya, dalam pemilu ya, sejak beberapa pemilu terakhir, kan biasanya kita melihat kecenderungan prakteknya. Relawan mendukung calon, kemudian setelah jadi calonnya, kemudian relawan mendapatkan keuntungan atau kenikmatan dan sejenisnya lah. Misalnya kalau di Pilpres ya banyak relawan tokoh-tokohnya yang menjadi komisaris misalnya, seperti itu. Lah, orang kalau melihat Mas Bata ya mungkin tidak jauh berbeda dengan organisasi kerelawanan lain yang tidak usah kita sebutkan, tapi ada di berbagai kelompok seperti itu. Saya boleh jawab, Mas? Ya, silakan. Kita punya kewajiban untuk mensukseskan, tapi kita tidak punya hak untuk meminta. Oke. Tapi kalau kita seperti filosofi pemimpin, Mas, pemimpin itu kita bukan mencari pemimpin yang pengen, punya kemauan banget. Tapi kue golek pemimpin yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat, dicintai oleh rakyat, dan dia mencintai rakyat. Yeah. Itu Rasul yang memberi pesan. Kita berjuang maksimal. Setelah berjuang itu bukan bentuk memberi hadiah, tapi apresiasi. Misalnya kita dapat apresiasi, itu kira-kira seperti apa? Ini saya balik bertanya. Kalau kita sudah berjuang, membantu, berjuang tanpa syarat, terus, oh kamu ternyata sudah membantu saya ya, kamu bisa enggak membantu saya di pemerintahan atau menjaga? Ini saya balik bertanya kepada teman-teman. Kira-kira jawabanku piye ya? Enggak mungkin dong seorang calon gubernur jadi dia akan mengambil orang-orang di luar yang tidak mendukung dia. Oh, nanti dia pasti akan kayak dikhianati. Jadi pasti dia akan mempercayakan hal-hal yang penting kepada orang-orang dekat yang sekiranya bisa orang itu amanah. Kalau itu saya tidak menjawab dan kita tidak pernah meminta, Mas. Kalau kita mau, Mas, ya mungkin ya, Mas, seperti yang lain itu. Wah, begitu statement dapat duit, enggak ada, Mas. 1 rupiah pun kita enggak ada. Kayak gitu memang ada yang modelnya seperti itu. Wah, teman kita dapat apa? Enggak. Terus pertimbangannya karena kita punya kewajiban, Mas. Kita punya kewajiban memberi wawasan kepada semua pemilih bahwa kita itu punya tanggung jawab. Anggaran buat pilkada ini luar biasa, Mas. Dari APBN, baik KPU, Bawaslu, saya tahu anggarannya. Karena saya sering ikut RDP. Tidak perlu saya sampaikan. Ini luar biasa, Mas. Ini anggaran ini dari rakyat, Mas. Dari pajak-pajak negara, hasil negara kita kumpulkan. Terus kalau sekarang anak-anak muda ibaratnya tidak tahu apa, terus opo toh pilkada pilgub aku ndak. Itu dia tidak punya tanggung jawab untuk daerahnya. Nanti kalau ada apa-apa, misalnya wah ini ada kebijakan, nanti yang disalahke pemimpinnya. Loh, kalian kemarin waktu pilkada, waktu pilgub kemana? Tidur. Sekarang kalian punya pemimpin, ya itu ya harus kamu taati. Kalau sudah ada pemimpin ya terlepas seperti apa kebijakannya, kita sebagai rakyat harus mentaati, Mas. Oke. Mas Budi, baliho yang dipasang oleh Mas Bata di mana-mana ada. Kemudian pernyataan-pernyataan di media mainstream maupun di media sosial juga kita sering melihat itu. Lah, dukungan lain ada nggak? Berapa sih simpatisan dari relawan, ada berapa orang? Kita ada, jadi kita bisa dicek. Itu setiap kabupaten itu ada pengurus, Mas. Korkap, Korcam itu ada semua. Bahkan kemarin terkait serangan kepada Bapak Wapres kita, saya instruksikan, kalian bikin statement itu. Orang-orang seperti itu tidak layak itu. Itu kan banyak, Mas, dari Korkap mana-mana pada jedul-jedul kayak gitu, Mas. Ada ini grup saya
di Jawa Tengah, di Jawa Barat ada kita grup, di DKI. Jadi arahannya ya lewat grup. Ya. Gitu. Sering nggak ketika mereka misalnya Anda mendukung calon ya Pak Lutfi dan Gus Yassin itu, berarti Anda bergerak atas instruksi mereka atau gimana? Kita punya sendiri, Mas. Kita punya inisiatif sendiri untuk membantu. Aku harus seperti apa. Tapi kadang aku tembusin beliau. Gitu. Mohon izin Bang, ya aku terbuka aja karena kan aku memang pendukung paslon nomor 2 Bapak Ahmad Lutfi sama Gus Yassin. Oh siap. Jadi kayak tembusan, jangan sampai nanti ada narasi-narasi, yaitu masing membelok-belokkan. Jadi langsung saya sendiri A1-nya. Jadi sering kadang-kadang atau ada hubungan khusus dengan calon Pak Lutfi dengan sebetulnya Pak Yassin? Kalau hubungan khusus itu enggak, kita itu berteman semenjak Kapolresta, Mas ya. Ya main hobi trail kayak gitu aja, Mas. Ngetrail gitu, Mas. Terus beliau juga suka camping. Beliau salah satu penasehat komunitas camping di Jawa Tengah, di Indonesia malah. Jawa Tengah kemarin, di Jawa Tengah ada camping, beliau juga berkenan memberi statement karena ada waktu bersamaan beliau tidak bisa hadir ya. Seperti itu, Mas. Jadi kita sudah punya kedekatan, tapi bukan karena hal tersebut, Mas, menjadikan saya, wah, aku karena dekat, tidak. Karena saya garis bawahi lagi, kita mencari pemimpin yang tidak banyak bermasalah. Semua bermasalah, tapi yang sedikit bermasalah. Semua punya masalah, semua, tapi jangan menggeret ibaratnya masalah apa dulu, ini masalah berkaitan dengan kebijakan provinsi, kebijakan pemerintahan setempat. Jangan personal. Kalau personal itu sudah penyerangan, itu namanya kan pembunuhan karakter, Mas. Nah, ini dua ini ada ndak yang ada indikasi tersangkut korupsi? Nah, seperti itu. Oh, ini ditimbang-timbang, Mas. Seperti itu. Ada ndak ini yang pernah ibaratnya menjadi simpatisan salah satu organisasi terlarang? Ini harus kita kasih tahu karena kita Pak Karno sudah menyampaikan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Boleh apa itu namanya melupakan itu ya, melupakan yang lalu, tapi jangan pernah melupakan sejarah. Kita tidak perlu mengingat-ingat masa lalu, tapi kita tidak juga boleh melupakan sejarah. Karena sejarah itu penting buat anak-anak muda, Mas. Harus dikasih tahu anak-anak muda seperti apa untuk Jawa Tengah ini bisa berkembang baik. Kan ini ada isu, Mas. Itu isu yang sangat selalu menyerang pribadi kemarin. Wah, pilih pemimpin polisi karena polisi kayak diikat itu. Wah, ini apa-apaan meneh, ini gaya-gaya propaganda PKI kayak gini, Mas. Tidak ada di tim 02 seperti itu. Adiknya Bang Lutfi itu seorang TNI. Kalau tidak salah beliau di Jawa di DIY. Itu namanya Korem ya, bintang 1. Adiknya Bang Andika ini polisi. Kenapa kalian menggoreng-goreng, membentur-benturkan anak bangsa? Ini kan kadang kurang ajar ini, Mas. Kadang kita gerem gitu. Kalian ini mencari posisi, kalian itu mau mencari bermainlah yang cantik. Adu ide, gagasan, bukan pembunuhan karakter. Tapi yang dilakukan Pas Bata juga melakukan counter-counter terhadap saya melakukan counter, dan ini pun bentuk counter kita, Mas. Bentuk counter kita harus hati-hati di kemarin ini calon gubernur yang satu ini gimana rekam jejaknya, jejak digitalnya. Oh, seperti ini, waduh.
Kita ini sebagai anak bangsa yang NKRI merah putih, Mas, ada sejarah kelam, Mas. Beberapa jenderal dibunuh wah, semalam, Mas. Kiai, ulama, NU, tokoh-tokoh masyarakat, Mas, itu membekas, Mas, dalam anak-anak pejuang, Mas. Ini jangan salah, Mas. Termasuk kita yang merah putih itu kayak sangat kecewa, Mas. Ya. Kalau Pasbata sendiri ketika mendukung calon ya, yang disasar itu masyarakat mana? Apakah kelompok menengah ke atas atau ke bawah, atau kalangan nasionalis, atau kalangan agamis? Itu gimana? Boleh, Mas, saya sampaikan bahwasanya kita ini fokus kepada Gen Z ya. Kalau bilang anak-anak sekarang, anak muda apa? Milenial ya. Milenial itu. Gen Z juga ya. Iya, Gen Z itu kan banyak kadang itu amit-amit ya. Mohon maaf teman-teman anak-anak penerus bangsa itu kan kadang kayak kurang greget, Mas ya. Ini tidak peduli dengan politik ya. Ayolah kita lah berpolitik, kita ini suara kita ini menentukan nasib bangsa. Satu suara saja, jangan disia-siakan. Ini anggarannya itu triliunan. Jangan sampai disia-siakan. Terus kita juga karena basic saya NU, Mas. Ya tentunya saya berharap kepada yang merasa NU, ya kue pilih Gus Yassin. Kamu tidak milih, ya kamu tidak milih, kamu tidak suka Bang Lutfi. Nah, kue ndelok Gus Yassin. Gus Yassin itu duriahnya Mbah Maimun Zubair. Beliau Syekhona Mbah Maimun Zubair itu karomahnya luar biasa, Mas. Saya boleh cerita, Mas. Ini saya wallahi, Mas. Ini saya di sini tidak gawe-gawe atau tidak apa, ini saksinya. Saksinya ada, saksi hidup masih ada, Mas. Saya kan waktu itu kan mendukung DPD Gus Yassin, Mas ya. Oke, pas DPD ya. DPD Gus Yassin. Di kampanye? Ya, kampanye saya pasang baliho banyak. Di rumah saya itu saya kan ada joglo, Mas. Tak pasang itu namanya MMT besar. Karena kalau sulawatan itu kan biar jamaah, aku rasa nyetak sing wis cetok iki lho. Gitu. Saya ada foto saya, ada foto Gus Yassin, atas ada Mbah Maimun tapi samar-samar karena beliau kan sudah almarhum ya. Jadi kan tidak boleh foto sangat sama. Lah itu saya itu punya mohon maaf, bukan ART ya, saya tidak pernah nyebut ART, pokoknya yang bantu-bantu rumah. Itu ada anak SD ya, seusia SD. Kalau pagi itu dia itu kan iseng, Mas, nyetel buka ke TikTok atau apa, lagu-lagu dangdut itu loh, itu di belakangnya itu ada MMT itu saya Gus Yassin. Itu beberapa kali dia diam, Mas. Maksudnya enggak berani ngomong ke saya. Setiap bikin TikTok itu gambarin Mbah Maimun enggak muncul. Terus dia penasaran sama ibunya. Dia bikin, coba gue gawe TikTok tapi ojo dangdut sing biasa atau muncul, Mas. Itu berkali-kali, Mas. Baru ngomong sama saya, Pak, ini saya takut. Lah, gue ngopo? Ini Vanes ini bikin kok ini. Wah, saya kan rodok ra percaya, Mas. Tenan ra ya. Saya ya Al-Fatihah lah, sama kita kan NU, Mas, selalu Al-Fatihah. Al-Fatihah Mbah Yai. Aku ya ikut gitu, Mas. Iseng aja. Wah, enggak keluar, Mas. Itu ini, di background ya? Wallahi, Mas, saya berkali-kali. Terus saya enggak pakai dangdut, keluar muncul. Terus saya pakai selawatan. Iya. Enggak selawat pokoknya. Terus saya, wah ini karomahnya luar biasa. Ini berarti pesan beliau, kowe ojo kurang ajar. Iki ono gambarku loh. Ibaratnya nek orang NU, orang yang sudah makomnya sudah paham pasti kayak gitu, Mas. Kowe nek mbok lebokke nggon TikTok, kowe joget-joget mburi aku mau kan kayak gitu. Kita takwilnya seperti itu, Mas. Ya sudah, Mas, saya minta maaf. Saya banyak Al-Fatihah, terus kemarin terakhir umroh, saya sudah dari rumah niat umroh. Saya mau ziarah Mbah Maimun, ya
meminta maafkan kelakuan ini si kecil si Vanessa sama ibunya sama saya. Itu Mas, ini yang harus teman-teman sahabat-sahabat Banser, Ansor semua yang merasa NU ini wallahi ini ndak saya bikin-bikin Mas, ini luar biasa karomahnya beliau Mas. Lah ini terus Gus Yassin ini kenapa dia dari DPD diminta jadi cagup? Loh, ini bentuk takdim beliau Mas. Di NU itu tidak ada Mas namanya santri diperintah kiai itu tidak mau. Pasti sami'na wa ta'na. Jadi sing kali beliau sebelah gurang-gurang wah iki ngene wae. Kalian itu ndak tahu itu jangan banyak omong. Ini bentuk takdim beliau kepada mungkin kakak-kakak beliau Gus Wafi. Terus pondok kiai-kiai sepuh diminta mendampingi Bang Lutfi. Ini bentuk takdim Mas, bukan dia kok mengkhianat. Wah, bismillah kemengkhianat. Bukan, justru ini nanti insya Allah dari beliau menjadi wakil gubernur akan lebih bermanfaat buat Jawa Tengah. Itu yang kadang orang itu tidak bisa, kita harus menjabarkan Mas. Ini saya terima kasih sekali diundang di Solo Pos ini. Semoga teman-teman yang merasa NU, yang merasa ke NU, ora usah diperintah, ora usah nyetake sing wis cetha, pilihlah Gus Yassin. Ya. Kalau di Pilkada Jawa Tengah kan jelas ya dukungannya. Kemudian di Pilkada Kabupaten dan Kota itu juga sama seperti afiliasinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kita banyak Mas. Maksudnya kita di Solo Mas Respati. Ya. Oh ya sudah kita instruksikan kepada teman-teman. Japri. Di kabupaten lain di Solo Raya? Karanganyar, Mas Ilyas. Iya gitu Mas. Tapi untuk Boyolali Mas Agus. Karena apa itu linear itu nanti program ini cepet banget Mas. Pusat tek. Pak Lutfi kan sudah digerindrakan Mas. Sudah diugrung beberapa. Dari pusat bleng masuk ke provinsi bleng distribusi ke kabupaten cepet Mas. Kayak air dikeluarkan tanpa hambatan Mas, bukan ada kerannya. Wah iki ben programe pusat ora lancar engko ben sing pusat digebuki karek rakyate keran di tengah ada 3 keran. Nah itu nanti sing kena kan. Makanya ini kita harus paham, kita harus saling menguatkan, kita harus mendukung yang benar-benar ada kedekatan dengan pusat. Lah kalau misalnya dukungan-dukungan terhadap calon kepala daerah, ini kan frame-nya frame dari wartawan kan misalnya curiga dulu ya. Boleh Mas curiga. Itu calon relawan itu dapat apa nanti ya? Kan biasanya mereka menganggap bahwa tidak ada makan siang gratis. Mereka bergerak tentu saja karena dukungan dan digerak seperti itu. Lah tadi Mas Bata 0 rupiah tidak ada kontribusi dari calon. Lah terus kita tidak minta Mas. Lah ya bukan tidak ada, tapi kita tidak minta dan tidak mau. Terus gimana? Konsepnya, logikanya itu kan gitu kan. Iya. Loh, kita kan punya kerja Mas. Kita ada pekerjaan, kita sisihkan hasil dari pekerjaan kita. Itu bentuknya kita bukan mengeluarkan duit cuma-cuma, tidak. Kita anggapannya sedekah. Kewajiban kita sebagai Muslim, kita punya rezeki Mas, kita sisihkan sedekah. Kita dianggap kayak sedekah, apa kewajibannya? Loh, ini ada kontestasi pilkada, ini bentuk kita bersedekah loh Mas. Konsep saya loh Mas, nggak tahu kalau yang lain. Nah, konsep saya seperti itu. Aku sedekah loh, aku hilang-hilangan, tak anggap itu sedekah karena apa? Aku mendukung Gus Yassin, NU bos. Korea saja mengakui kok. Korea saja mengakui dan dia juga respect sama beliau, sama Bang Lutfi. Apalagi saya. Apalagi aku ibaratnya junior jauh sama bos Korea kan gitu Mas. Jadi kita ndak ada arah ibaratnya
apa engkau enggak Mas, tidak ada iya. di dalam benak saya karena kita punya kesibukan masing-masing, punya usaha masing-masing. Oke. Saya tadi mengatakan apa yang dilakukan karena namanya saja bawah tanah ya. Jadi kampanye-kampanye terhadap calon itu dilakukan terus melalui strategi bawah Ya, tanah juga. nasib kalau kita juga melihat kalau ada serangan-serangan yang banyak kan di sosmed Mas. Termasuk hoax-hoax di Wah, itu kan ujaran kebencian di iya Mas, kita kan media selalu sosial. yang paling depan, paling awal kayak kemarin. Itu coba mohon maaf. Sebelum saya berstatemen kan sedikit-sedikit itu mohon maaf itu Bawaslu tahu menggerebek itu narasinya tuh Mas. Menggerebek apa meneh ini kan. Jangan suka hanya dapat pesan WhatsApp apa gitu. Terus tahu-tahu bilang ternyata itu hanya ibaratnya informasi yang belum jelas. Lah sekarang mohon maaf, jenengan pasti di Solo Pos ada kayak mungkinnya perkumpulan. Ya. Misalnya kita ayo kita makan-makan yuk di luar. Apakah itu nanti kan nggak pakai baju semua kan bebas. Apakah itu terus nanti misalnya dilihat, woi kamu Solo Pos pasti dukung kan enggak loh. Kita kan punya hak Mas berkumpul, berserikatan dan itu dilindungi undang-undang. Ini apa salahnya kades-kades ini apa? Emangnya dia pakai baju kebesaran kades, emangnya ada baliho, ada spanduk. Terus kemarin juga statement itu kan saya langsung kita counter deng. Dah diam. Kemarin juga Pak Prabowo digoreng-goreng mendukung sebagai kepala negara tidak boleh. Wis apa meneh ini kayak gitu Mas. Kita ini harus cerdas berpikir. Pak Prabowo ini salah satu ketua umum yang mengusung Bang Lutfi. Ya. Dia punya hak dan diatur dalam undang-undang pemilu. Emangnya dia pakai baju kenegaraan, pakai itu simbol presiden merah putih sama itu. Emangnya dia di istana. Emangnya dia hari kerja. Kan tidak ditemukan unsur semua Mas. Makanya kan kita langsung start counter lah iki kan digoreng-goreng kayak gini Mas. Ini kita kewajiban, jadi kita langsung punya tanggung jawab yaitu langsung menjelaskan atau menyampaikan berita yang benar. Akhirnya kan juga Bawaslu statement itu tidak melanggar. Kalau melihat itu kayaknya nanti Pasbata itu menjadi semacam bempernya. Iya betul. Gitu ya? Kita pokoknya siap menjadi bemper terdepan buat pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Karena kan jelas Bos, Pasbata Jokowi Prabowo Bos. Kalau bemper itu sing bawa telur duluan bemper tuh. Enggak apa-apa, kita pasang badan, kan selalu pasang badan. Kamu carilah kalian itu boleh mengkritik, tapi kritik kok yang membangun gitu loh Mas. Jangan menyebar isu-isu hoax, terus digoreng-goreng, dibikin narasi, menggiring, memframing. Kalau mau jadi bemper atau pasang badan untuk apa namanya Jokowi Prabowo atau untuk calon kepala daerah yang saat ini bertarung, berarti harus kuat dong. Modalnya apa sih? Modalnya kita harus benar. Kita benar dulu Mas. Jangan asal-asalan pasang badan. Oke gitu ya. Bener dulu Mas. Kalau enggak bener ya bahaya Mas. Kita harus bener dulu. Setelah bener kita berani. Karena kan kita memang pasukan Mas. Pasukan itu ya apa kata komandan. Iya no Bos. Berarti tapi tanpa kalkulasi atau dengan kalkulasi ini? Tanpa kalkulasi Mas. Pokoknya Tidak tanpa ada kata untung rugi untuk NKRI. Iya, menarik. Tapi kalau melihat pilkada ini ya sama seperti pilpres juga sih. Ada banyak kelompok-kelompok relawan ya yang bergerak seperti itu. Saya tidak menyamakan relawan, tapi kan banyak karakter dari relawan. Ada yang mungkin dari bawah, ada inisiatif dari masyarakat, ada juga yang relawan tapi dibentuk oleh oleh calon. Oh ya, saya boleh menyampaikan Mas. Nah, gimana? Itu relawan itu setahu saya Mas. Setahu saya relawan misalnya relawan 02.
itu biasanya mereka membuat simpul-simpul sendiri, Mas. Oke. Jadi malah jarang paslon itu membentuk, itu jarang. Oke. Jadi kalau membentuk ya parpol pengusung itu otomatis, Mas. Kalau relawan itu malah kebanyakan namanya rela loh, Mas. Wan. Jadi ya aku harus rela dulu, Mas. Kita jangan berpikir aku oleh apa ya, jangan. Tapi apa sing iso aku apa yang bisa aku berikan ya kepada relawan. Relawan loh, Mas, relawan. Makanya tanpa kalkulasi, Mas. Kadang ada tapi ya itu tadi, Mas, wah kira mungkin tidak mungkin itu mendukung, nanti pasti ada apa-apanya loh. Kan kita tidak berhak meminta, tapi kita juga tidak boleh menolak. Oke. Konsepnya kan seperti itu, Mas. Jadi ada guyonan, relawan, kadang rela, kadang melawan. Kalau didekati oleh calonnya, maka rela. Tapi kalau dijauhi oleh calonnya, maka dia akan melawan. Kita tidak, kita selalu menyampaikan ke teman-teman Korwil tidak seperti itu, Mas. Korwil pun juga bergerak asal ada arahan dari DPP seperti ini, udah mereka otomatis jalan sendiri, Mas, dari Kabupaten Purbalingga, Banyumas. Mereka juga enggak Pak Sekjen, aku ini dapat apa? Tidak. Oke. Mas, berarti yang susah itu kita apa itu, Mas? Hatinya kayak diketuk dulu itu loh, Mas, yang susah. Tapi ya memang ada sih ya relawan sing malah di saat momen-momen seperti ini kayak kesempatan untuk dapat itu ya. Aku tidak ngomong loh, Mas. Mungkin ada tanda kutip ya. Mungkin, tapi alhamdulillah di 02 kok saya tidak menemukan seperti itu. Mereka rela semua, Mas. Banyak relawan, simbol-simbol relawan. Kan saya masuk di simbol relawan juga. Oke, Mas Budi, menarik ya bicara soal relawan tadi ya. Dan kita beberapa hari lagi kan pemungutan suara pencoblosan ya. Kalau saya tanya harapan, ya pasti harapannya adalah calonnya menang ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana kecenderungan masyarakat. Aspirasi politik mereka kemana, kita akan nunggu tanggal 27 November ya. Boleh, Mas, dan saya sampaikan sekali lagi, kita sebagai anak-anak bangsa, marilah kita menggunakan hak pilih kita, seperti kata pepatah dari mana itu yang sangat inspiratif buat kita, bahwasanya vox populi vox Dei. Itu dalam berpolitik itu suara rakyat, suara Tuhan. Jadi siapapun nanti yang terpilih berarti itu yang dikehendaki Tuhan. Dan saya yakin, insya Allah, hakul yakin 02 yang dikehendaki Tuhan untuk memimpin Jawa Tengah, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih Mas Budi telah hadir dalam obrolan ini. Dan Sobat Expos, berikut obrolan saya dengan Mas Budi Budianto Hadinegoro, Sekjen Pasbata, Pasukan Bawah Tanah Jokowi Prabowo. Dan Pasbata dalam pilkada ini juga sangat-sangat intensif dalam melakukan gerakan-gerakan politik. Terima kasih Mas Budi, dan kita akan ketemu lagi dalam kesempatan yang lain dengan topik yang berbeda, dengan tamu yang berbeda pula. Matur nuwun dan selamat bertemu lagi Mas Budi. Siap, Mas, mohon izin. Terima kasih, Mas. Matur nuwun. Mas, siap.